Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpilih sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, seneng apa panik? Nah, teman-teman, di konten ini aku mau share tips dan trik bagaimana kita bisa menjalankan tugas perkuliahan PPG dengan lancar dan sukses. Simak kontennya sampai selesai ya, jangan sampai di skip-skip. Tapi sebelumnya aku juga minta supaya teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti konten-konten aku dan supaya aku bisa semakin berkembang ya. Pada waktu pertama kali kita itu dinyatakan lolos sebagai peserta PPG, pasti dalam hati itu teman-teman merasa bahagia, seneng ya kan, karena mungkin proses untuk menunggu supaya kita bisa terpanggil sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan itu kan lama. Kita perlu waktu menunggu sampai beberapa tahun baru terpanggil. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, di sini aku mau kasih tipsnya ya. Yang pertama, teman-teman itu harus yakin dulu bahwa kita pasti bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Kita pasti bisa mengikuti serangkaian proses kegiatan perkuliahan dengan baik. Nah, jadi kita itu harus bisa setting mindset kita itu yang positif-positif supaya hasilnya juga lebih baik. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk selalu koordinasi dengan pimpinan atau mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Nah, kalau kita itu sudah mengetahui di mana LPTK kita tempat PPG, biasanya itu nanti kita juga mendapatkan dispensasi dari LPTK yang disarankan untuk diberikan kepada pimpinan atau kepala sekolah kita. Nah, kalau sudah kita berikan dispensasi kepada pimpinan kita, insya Allah pimpinan itu akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk kita dalam mengikuti kegiatan perkuliahan tersebut. Nah, mungkin teman-teman berpikir bagaimana nanti saya bisa mengatur waktu antara mengajar dengan perkuliahan yang sifatnya itu online, yang biasanya itu sering perkuliahannya itu secara Zoom meeting atau Jitsi atau mungkin dengan meeting-meeting online yang lain. Nah, ini teman-teman harus koordinasi juga dengan teman-teman guru yang lain. Teman-teman juga harus mengomunikasikannya dengan murid-murid atau bahkan mengomunikasikannya dengan wali murid. Karena apa? Karena pada waktu kita mengikuti proses perkuliahan PPG, mungkin kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas itu tidak maksimal ya teman-teman. Karena apa? Pada waktu kita itu mengajar di dalam kelas, kita itu sambil Zoom meeting seperti itu, sehingga anak-anak yang ada di dalam kelas itu hanya kita berikan tugas-tugas dan kita memberikan materinya mungkin hanya beberapa saat saja seperti itu. Kalau murid-murid kita itu sudah diberikan pemahaman, insya Allah mereka bisa mengerti dengan kondisi kita sekarang ini karena kita sedang mengikuti perkuliahan. Dan saya yakin wali murid pun juga ikut mendukung tugas yang sedang kita laksanakan pada waktu PPG seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang perlu teman-teman persiapkan pada waktu menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan, diantaranya adalah teman-teman itu harus mengomunikasikannya juga dengan keluarga yang ada di rumah supaya teman-teman itu mendapatkan dukungan mental maupun spiritual, khususnya juga untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, mungkin yang sudah beristri, sudah bersuami, atau sudah memiliki anak atau mungkin anaknya yang masih kecil-kecil seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa minta bantuan kepada suami supaya suaminya itu mau berbagi tugas yang biasanya suaminya itu tidak mau melakukan tugas rumah seperti menyapu atau menjaga anak, ya kita minta tolong supaya suami kita itu memiliki simpati lah kepada kita karena kita
juga mendapatkan tugas negara, sehingga suami itu harus memahami kondisi kita pada waktu itu, dan suami juga harus memahami kondisi kita ya teman-teman, seperti itu. Dan trik yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah kita harus memiliki jaringan seluler atau wifi yang memadai ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga pastikan bahwa arus listriknya itu selalu dalam kondisi on. Artinya apa? Artinya apabila suatu ketika di lingkungan teman-teman itu ada pemadaman dari pusat atau dari PLN, teman-teman itu harus sudah punya alternatif bagaimana caranya supaya tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan PPG secara online. Entah itu mungkin teman-teman menyediakan genset atau teman-teman hijrah ke kampung seberang atau ke RT seberang yang tidak terjadi pemadaman seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah teman-teman harus mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan PPG, khususnya pada waktu kita melakukan kegiatan PPL atau pembuatan konten media pembelajaran. Teman-teman harus memiliki satu laptop, yang kedua smartphone, kemudian yang ketiga tripod, dan yang keempat clip on wireless, yang itu nanti akan digunakan sebagai bahan praktek ya. Itu teman-teman sediakan, teman-teman tidak harus membeli, bisa meminjam pada teman yang sudah pernah PPG atau teman-teman yang lain yang mungkin memiliki fasilitas-fasilitas tersebut ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih awam dalam penggunaan teknologi, jangan lupa teman-teman untuk kepo ya, kepo tentang penggunaan, misalnya penggunaan tripod, penggunaan wireless mikrofon, atau penggunaan sejenis alat untuk merekam ya. Jangan malu-malu untuk bertanya supaya teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, seperti itu. Untuk teman-teman yang mungkin sama sekali tidak bisa cara mengoperasikan alat-alat digital ya, misalnya saya kesulitan untuk membuat video, saya kesulitan untuk membuat konten, teman-teman bisa minta tolong putra putrinya atau teman-teman yang memiliki rezeki lebih, mungkin bisa juga menghadirkan asisten ya, atau bisa minta tolong pada salah satu teman yang ahli di bidang digitalisasi dan teknologi, supaya nanti teman-teman bisa dibantu bagaimana proses mengedit video, bagaimana proses pengiriman tugas, bagaimana cara membuat file atau mengubah file PDF menjadi Word atau Word menjadi PDF dan lain sebagainya, seperti itu. Dan teman-teman harus bisa melakukan presentasi secara online itu, karena nanti itu biasanya dipakai pada waktu kita uji komprehensif ya. Jadi kalau uji komprehensif kita langsung berhadapan dengan dosen, itu kita share screen juga, apa yang kita sampaikan pada waktu mengajar itu di share secara online. Kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk selalu aktif gabung dengan grup-grup PPG, misalnya grup dengan sesama teman PPG seangkatan, atau mungkin teman yang sudah lulus PPG di tahun yang lalu. Teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram, teman-teman bisa kepo-kepo dengan teman-teman yang sudah lulus, bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas-tugas, misalnya tata cara mengerjakan rangkuman materi. Untuk tips yang berikutnya, teman-teman itu harus mampu menyelesaikan tugas sebelum deadline-nya berlangsung. Jadi teman-teman harus sudah mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang diminta oleh Bapak atau Ibu dosen. Karena apa? Semakin teman-teman menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas, nanti tugasnya itu akan semakin bertambah dan semakin menumpuk. Kalau misalnya teman-teman belum tahu bagaimana cara mengerjakan tugas, apa tugas yang diminta oleh dosennya, modelnya seperti apa,
teman-teman itu bisa konsultasi, teman-teman bisa tanya kepada dosennya. Misalnya yang diminta itu apa? Apakah merangkum, apakah membuat analisis? Nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa menanyakan kepada dosen wali studi masing-masing. Insya Allah tetap mendapatkan respon yang baik. Jadi kuncinya itu teman-teman jangan putus asa ya, tetap semangat dan terus bersemangat, dan jangan lupa teman-teman itu harus selalu kepo ya, kepo kepada teman sesama mahasiswa PPG juga tidak apa-apa, karena ini juga demi kebersamaan supaya bisa lulus bersama, dan bonusnya nanti akan mendapatkan tunjangan profesi. Kalau pengalaman saya pribadi dulu itu awalnya seperti ini ya teman-teman, dari seluruh peserta PPG dalam satu LPTK itu nggak ada yang saya mengenal mereka itu dari mana, dari sekolah mana. Awalnya itu kami tidak pernah saling mengenal. Kemudian pada waktu pembagian kelas itu saya pernah membuat suatu grup yang di dalamnya itu tidak ada dosennya. Maksudnya saya membuat grup sendiri, saya carilah itu kontak teman-teman saya. Kalau di LPTK itu kan nanti begitu di share nama-nama pesertanya, di situ kan ada identitasnya juga, ada nomor kontaknya, itu saya catat yang teman-teman saya satu kelas itu siapa saja, mereka nomor kontaknya itu saya masukkan ke dalam grup. Nah, tujuannya apa saya membuat grup? Di situ tujuannya kita itu bisa saling bekerja sama. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan tugas, bagaimana cara kita mengerjakan tugas, kemudian kesulitan-kesulitannya apa, itu nanti bisa kita diskusikan bersama. Jadi jika pada waktu pagi hari kita melakukan Zoom meeting perkuliahan dengan dosen, itu kan selesai kuliah biasanya itu dosen memberikan tugas. Nah, selesai Zoom meeting, kami tidak langsung mengerjakan tugas, tapi kami diskusi dulu dengan kelompok teman-teman sekelas tadi tanpa dosen. Nah, langkah-langkah mengerjakan tugasnya bagaimana, kalau membuat rangkuman materi itu seperti apa, kemudian nanti deadline-nya sampai jam berapa, itu kita diskusikan bersama. Pada waktu sudah mendekati deadline, kita juga masih terus saling komunikasi ya teman-teman ya, siapa yang sudah selesai, siapa yang belum selesai, kemudian yang belum selesai itu kendalanya apa. Jadi dalam satu grup kelas itu kita nanti bisa saling bantu. Teman-teman tidak perlu egois atau merasa paling benar atau paling pinter ya, karena pada waktu PPG itu kita satu keluarga, jadi tujuan kita itu adalah lulus. Seperti itu ya teman-teman ya, dan bonusnya adalah sudah pasti akan mendapatkan tunjangan profesi ya, seperti itu. Kemudian tidak jarang juga ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, yang mungkin memiliki putra atau putri, mereka memiliki kendala yaitu harus menjemput putra putrinya, atau mungkin ada kegiatan rumah atau kerepotan di rumah yang lain, dan itu kita komunikasikan bersama. Jadi mana yang memiliki waktu agak longgar, mungkin bisa saling membantu, saling support, saling menyemangati. Dan pernah juga waktu itu kita saling bekerja sama untuk mengerjakan tugasnya, tapi kita tetap tidak boleh copy paste. Karena apa? Kalau pekerjaan atau tugas kita itu hasil dari copy paste, itu nanti sudah pasti terekam dalam aplikasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus selalu aktif, harus selalu kepo dengan apa materi-materi yang diberikan pada waktu PPG. Teman-teman itu harus cari informasi, kemudian tata cara mengerjakan tugas, misalnya RPP, kemudian video pembelajaran. Kita
kita itu harus selalu aktif, kita harus selalu banyak membaca, memahami modul-modul yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Seperti itu teman-teman. Bahkan tidak jarang juga kami dalam satu kelas itu mengadakan pertemuan tatap muka. Misalnya di SD Bapak ini kita berkumpul mengerjakan tugas bersama. Ya memang kalau PPG itu sudah pasti ya kita akan menyita banyak waktu dan menyita banyak tenaga teman-teman. Makanya teman-teman itu harus jaga kesehatan, harus tetap semangat. Kuncinya teman-teman itu harus yakin, insya Allah bisa. Gak ada sesuatu yang gak mungkin. Nah teman-teman jangan lupa untuk terus berdoa juga sama Allah supaya senantiasa diberikan kemudahan. Dan yang paling penting teman-teman tetap jaga kesehatan itu dengan pola makannya yang teratur. Meskipun tugas itu banyak, biasanya saya mengerjakan tugasnya itu juga sambil ngemil. Jadi di meja itu udah saya siapkan cemilan, makanan, minuman, seperti itu. Jadi sistem imunnya itu tetap terjaga dan kita tidak mudah sakit ketika tugas yang diberikan itu banyak. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya share, yang dapat saya berikan untuk tips dan trik supaya kita bisa menjalani proses perkuliahan PPG sampai selesai dan sukses. Baik teman-teman, semoga konten saya kali ini bermanfaat. Jika kalian suka, berikan like dan jangan lupa chat pada kolom komentar ya untuk kemajuan konten-konten saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.